Welcome to eTalk, Empowering Talk. Halo teman-teman, Selamat datang di eTalk. Empowering Talk. Ini adalah podcastnya KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di podcast ini kita akan berbincang banyak hal, Mulai dari pengabdian, pemberdayaan, kehidupan di kampus, dan isu-isu yang menarik diperbincangkan. dan pastinya dong teman-teman di sini kita akan bahas seputar mahasiswa. So, teman-teman stay tune ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah memulai aktivitasnya di luar rumah, semoga teman-teman selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan semoga kita semua bisa survive ya di pandemi COVID-19 ini. Oke, baiklah, sebelum kita mulai episode pertama di eTalk, saya perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Novia Lilatul Alia. Saya selaku host eTalk, Empowering Talk KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, teman-teman semuanya. Baiklah, seperti yang kita ketahui, KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini pada tahun ini akan melaksanakan KKN online. Beda daripada KKN yang sebelumnya. Dan mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok harus ada KKN? Terus nanti KKN-nya ngapain? Kan di rumah aja. Nah, nanti teman-teman bisa nanyain nih segala teknisnya, gimana nanti kalian KKN-nya dan apa yang bisa kalian lakukan untuk masyarakat walaupun kalian KKN-nya dari rumah. Gitu ya, teman-teman. Oke, baiklah. Malam ini saya langsung ditemani oleh Pak Aris Slamet Widodo. Mungkin teman-teman semuanya sudah nggak asing lagi sama sosok beliau yang satu ini ya, karena udah ada di mana-mana, di YouTube, di Instagram, mungkin di mana-mana, di platform apapun beliau ini udah ada. Oke, baiklah, langsung saja kita ajak gabung bersama-sama di eTalk Bapak Dr. Aris Slamet Widodo. Ya, selamat datang Pak di eTalk. Selamat datang Mbak Ovi. Oke, Panggilannya Mbak Ovi apa Mbak Novi? Mbak Novia dong. Oh, Novia. Kalau Opi terlalu lucu Pak Oh nanti. iya, Timur. Iya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, ini saya mau memperkenalkan dulu. Beliau adalah Dr. Aris Slamet Widodo MSc. Beliau ini merupakan Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan KKN UMY. Nah, selain Kepala Divisi, beliau juga merupakan seorang dosen di Prodi Agribisnis ya Pak? Iya, betul. Iya, mantap sekali. Dan beliau juga sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi tenang aja, beliau ini pokoknya udah super duper. Jadi masalah apapun yang kalian tanyakan tentang pemberdayaan masyarakat maupun kalian lakukan di lapangan dan di rumah, beliau sudah punya jawabannya. Oke teman-teman, di sini ada banyak banget pertanyaannya ya. Sampai tadi admin Instagramnya ngadu sama saya, bingung banget nanggapin pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang kita rangkum nih di podcast eTalk kali ini. Semoga nanti menjawab ya pertanyaannya. Ada beberapa macam pertanyaan nih Pak. Ya, oke, Sepertinya siap. banyak banget. Ada ratusan pertanyaan nih Pak. Banyak orang, banyak pertanyaan. Oke, mantap sekali. Banyak kepala, banyak pertanyaan. Oke, sepertinya Bapak udah semangat banget ya. Semangat menjawab. Saya juga semangat untuk nanya. Karena bertanggung jawab. Oke, siap. Wow, Bapaknya tanggung jawab sekali guys. Oke, baiklah. Mungkin kita langsung mulai aja ya Pak ya. Oke. Dari peradministrasian aja nih dulu. Nah, ini kata teman-teman nih ada yang nanya kalau dalam satu kelompok itu apakah harus semua orang upload pengajuan form mitranya atau satu kelompok cuma satu orang, karena pengalaman mereka yang satu sudah upload, yang teman-teman yang lainnya nggak bisa buka, gimana dong Pak itu? Oke, ini berarti lebih banyak ke kemitraan ya pertanyaannya, karena awal-awal di proses pencarian lokasi memang mencari mitra. Iya. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, mungkin akan kita mulai dulu dari teman-teman terjebak pada persyaratan yang kita berikan. Kita berikan gambar umum dulu ya sebelum masuk ke sana ya. Jadi untuk mitra secara umum ada 3. Yang satu adalah mitra UMKM. Oke, mitra UMKM. Tetapi UMKM ini hanya kita kasih kriteria yang mikro sama yang kecil. Oke. UMKM itu ada mikro, kecil dan menengah, ya kan? Nah, kita hanya 2,
mikro dan kecil. Yang menengah saya rasa mungkin mereka lebih powerful ya, punya power yang cukup dalam menghadapi pandemi kemarin. Iya, Tapi benar. teman-teman yang UMKM kecil yang mikro sama kecil ini menjadi sorotan kita. Itu yang pertama. Kemudian itu dua mitra ya, mikro sama kecil. Kemudian yang ketiga itu adalah mitra BUMDes. Oke. Jadi teman-teman itu boleh mendampingi UMKM mikro, UMKM kecil ataupun BUMDes. Jadi itu. Nah, nanti pasti akan banyak pertanyaan tentang requirement-nya, tapi itu nanti saya jawab dulu yang tadi ya. Nah, teman-teman nanti kan akan mengisi form ya, form yang sudah kita siapkan ya dalam SIM itu untuk mendaftarkan mitranya. Nah, dalam satu kelompok teman-teman cukup satu saja yang menguploadnya. Jadi tidak perlu temennya kemudian ikut mengupload karena mungkin teman-teman mendampingi yang kategori mikro. Kategori mikro itu yang didampingi antara 3 sampai 5 UMKM. Nah, karena mungkin mereka berpikir ini harus diupload semua gitu ya, enggak harus. Jadi cukup satu orang saja yang menguploadnya. Baik, teman-teman semuanya sudah terjawab belum? Jadi satu kelompok satu orang aja ya, teman-teman. Oke, karena kita ini masih membahas peradministrasian. Nah, jadi selanjutnya ada yang bertanya nih Pak tentang laporan. Ya, Nah, laporan. karena kan ada 3 mitra ya nanti. Nah, jadi itu nanti laporannya gimana Pak? Atau digabungin jadi satu atau satu mitra satu laporan? Jadi satu. Oh, jadi satu. Jadi satu. Oke, teman-teman Jadi semuanya. laporan kelompok ya, Oh, jadi satu. Gitu. Oke, baik. Kita buat lebih simpel lah ya. Oke, sudah jelas kan teman-teman? Take it easy. Oke, baiklah Pak. Mungkin saya di sini mau langsung menanyakan seputar kategori mitra. Oke, fokus di mitra. Iya, banyak sekali ini ya Pak. Tadi ada UMKM kecil dan mikro ya Pak. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan masalah karyawan, omset, bahkan lokasi. Bapak mau ambil yang mana dulu? Mana aja boleh. Mana aja boleh. Wow, luar biasa Mungkin sekali yang ya. ini lebih enak yang mungkin yang mikro sama kecil itu ya. Oke, Mungkin boleh juga. Oke, baiklah. Satu pertanyaan dulu ya nih Pak. Nah, untuk UMKM yang memiliki karyawan 4 orang dan beda tempat nih, jadi mereka punya 2 usaha. Yang satunya 4 orang dan satunya 3 orang. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai usaha kecil nggak ya? Ya, oke, teman-teman begini. Filosofinya dulu. Oke, Ya, kita kan filosofi ya. kan dari sana kan filosofinya dulu baru masuk ke teknis kan gitu. Kalau ini kan teknis jumlah, kemudian omset itu teknis. Begini teman-teman. KKN itu istilah kita. Di luar sana kegiatan kita ataupun sama dengan teman-teman LSM yang lain adalah sebuah pemberdayaan. Semakin banyak mitra orang yang terlibat yang kita berdayakan semakin bagus, kan gitu ya. Intinya itu. Jadi terjawab kenapa kita kalau mau mendampingi usaha mikro kenapa harus minimal 3. Kenapa antara 3 sampai 5? Boleh nggak lebih dari 5? Ya boleh-boleh saja. Nah, semakin banyak semakin bagus. Tapi kita harapkan ya minimalnya 3. Karena usaha mikro itu biasanya tenaga kerjanya kurang dari 5 orang, sedikit. Atau bahkan mereka tidak punya tenaga kerja. Tenaga kerjanya hanya keluarga mereka, mungkin bapak, ibu, sama anak-anaknya. Mungkin tenaga dari luar juga sangat sedikit. Itulah kenapa yang mikro kita rencanakan 3 sampai 5 pengusaha. Nah, tapi kalau yang usaha kecil, kategori usaha kecil biasanya punya tenaga kerja lebih dari 5 mungkin 10 dan seterusnya ya. Ini kita sebenarnya bermain di angka-angka itu untuk mempermudah teman-teman melakukan identifikasi. Terkait dengan pertanyaan itu, kalau tenaga kerjanya misalnya 7, apakah itu masuk ke mikro apa kecil ya? Boleh kita sebut usaha kecil, tidak apa-apa. Teman-teman mendampingi itu karena esensinya sebenarnya seberapa banyak orang yang akan menerima manfaat dari pemberdayaan teman-teman.
baru masuk ke kriteria kedua, baru ke omset. Jadi omset itu ya pelengkap saja, tapi yang intinya adalah jumlah orang yang kita berdaya. Baik. Begitu Oke. sebenarnya. Jadi teman-teman Filosofinya. jangan terpaku kepada angka yang diberikan ya, karena itu hanya untuk mempermudah teman-teman saja di lapangan untuk mencari. Nah, semakin banyak orang yang terlibat di pemberdayaan ini, semakin besar peluang manfaat yang akan kita Ya, berikan. intinya itu. Ya, gitu ya. Ya. Oke, baiklah. Nah, Bapak, sekarang kita sudah membicarakan tentang karyawan, jumlah Ya. karyawan. Kita masuki omset ya, Pak. Nah, ada yang bertanya nih. Omset 50 juta itu setelah pandemi atau sebelum pandemi, Pak? Sebelum pandemi. Oh, Jadi kalau sebelum sudah pandemi. di masa pandemi ini memang kondisi Berat yang sekali ya, tidak apa ya, tidak bisa diukur, Iya, betul. sehingga nggak bisa jadi ukuran sebelum pandemi. Oke, baiklah. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih, Pak. Jadi ada pengusaha yang menjual madu, mengambil dari 20 kelompok petani madu. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai usaha kecil atau enggak? Boleh. Oh, boleh. Asalkan nih ya, yang diberdayakan tidak hanya penjual madunya tadi, tapi yang diberdayakan juga petani-petani yang mensuplai ke beliaunya. Nah, beda ya. Tapi kalau yang diberdayakan cuma satu orang, ya jangan dong. Oke teman-teman, gimana udah terjawab yang bagian ini? Jadi nanti kalau teman-teman di lapangan menemukan hal yang sama, yang diberdayakan itu petaninya juga atau suppliernya juga, gitu ya teman-teman ya. Ingat, semakin banyak orang yang kita tolong, semakin bermanfaat KKN ini. Oke, baiklah. Nah, Bapak, jadi teman-teman juga ada yang menanyakan bahwa penghasilan kurang dari 50 juta dan memiliki 3-5 mitra. Nah, itu nanti tenaga kerja pada UMKM-nya yang kami dapat berjumlah 10 orang. Namun, usaha mikro yang dikriteriakan oleh LP3M, tenaga kerjanya kurang dari 5 orang. Apakah masih kriteria usaha makro dan mikro? Sepertinya pertanyaannya masalah jumlah karyawan ya, Pak? Iya, jadi teman-teman masih terjebak pada jumlah ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, memang jumlah itu setelah kita melakukan cross-check ke beberapa standar ya, dari kementerian, dari beberapa lembaga-lembaga terkait identifikasi mereka untuk membedakan antara mikro, kecil, dan menengah. Ya. Jadi nggak masalah teman-teman. Ada usaha yang mungkin omsetnya kurang dari 50, harusnya masuk mikro. Harusnya ya setelah omset masuk mikro. Tetapi yang diberdayakan kok banyak orangnya, nggak apa-apa, kita anggap itu usaha kecil. Karena teman-teman menggunakan effort usaha yang cukup besar untuk memberdayakan orang-orang ini. Sehingga nggak perlu lagi ditambahi dengan pengusaha yang lain. Nggak apa-apa, cukup. Baiklah, mungkin untuk jumlah karyawan teman-teman sudah mengerti ya teman-teman. Jangan terpaku pada angka yang sudah ditetapkan oleh pihak LP3M, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja ini ke pertanyaan. Ada pengusaha itu UMKM di bawah naungan koperasi dengan omset kurang dari 50 juta per bulan, itu dapat dikatakan UMKM kecil nggak? Karena mereka di bawah naungan koperasi gitu, Pak. Ya. UMKM di bawah naungan koperasi. Yang kalau yang kita berdayakan adalah UMKM-nya, tentu saja maka dia masuk kategori mikro. Karena dia dari omsetnya kurang dari 50. Tetapi dari informasinya kan dia tidak menyebutkan berapa jumlah tenaga kerjanya. Kalau mungkin UMKM-nya itu memang industri rumah tangga, kemudian omset kurang dari 50, tentu saja itu masuk kategori mikro. Sehingga teman-teman harus mencari lagi usaha-usaha yang lain, minimal 3 pengusaha. Oke, baik. Kalau seandainya di lapangan teman-teman menemukan UMKM di bawah naungan koperasi dan omsetnya kurang dari 50 juta tapi karyawannya lebih dari 5, nah itu gimana Pak? Atau lebih dari 10, itu gimana Pak? Kategori bisa kita masuk kategori kecil, ya. Jadi saringan pertama adalah kita pada jumlah tenaga kerja atau orang yang diberdayakan. Baru saringan kedua masuk ke omsetnya, nah gitu. Karena
kita lebih pada fokus kemanfaatan dari pemberdayaan itu. Jadi tidak fokus pada omset, itu hanya memberikan dukungan saja ya, informasi. Berarti kalau karyawannya kurang dari 5 dan omsetnya juga kurang dari 50 juta, berarti satu kelompok ini harus mencari 3 setidaknya ya Pak minimal ya? 3. Minimal 3 Boleh mitra. banyak-banyaknya satu kampung juga boleh. Oke, mantap ya teman-teman. Pokoknya Karena, semampu teman-teman iya, aja. contohnya itu kan di Bantul ya, di Serandaan itu banyak sekali industri rumah tangga tahu. Ya, itu satu kampung bisa mungkin ada 5, 6 gitu. Karena itu pemberdayaan satu kampung. Gitu kan, ya, Pak. gitu kan. Dan biasanya satu kampung juga ngumpul gitu Iya, aja. jadi effortnya insya Allah sama lah. Baik. Oke, terima kasih Pak Aris. Nah, ini karena ini sudah, mungkin teman-teman juga udah jelas ya teman-teman, kalau seandainya karyawannya kurang dari 5 dan omsetnya kurang dari 50 juta, berarti teman-teman harus mencari 3 mitra setidaknya. Tapi kalau karyawannya lebih dari 5 atau lebih dari 10 dan omsetnya lebih dari 50 juta, bahkan ratusan juta, nah itu satu aja gitu ya Pak? Iya. Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman jangan terpaku ya teman-teman pada jumlah yang sudah ditetapkan oleh LP3M. Gimana teman-teman? Udah jelas belum? Nanti kalau belum jelas komen lagi ya, nanti kita podcast lagi di episode kedua. Baik, terima kasih Pak. Dan ini ada lagi nih pertanyaan seputar daerah. Daerah. Iya. Nah, bagaimana misalkan UMKM yang berbentuk mikro, yang minimal 3 UMKM, tapi UMKM-nya terletak di beda daerah, itu boleh apa enggak ya Pak? Saya kasihan. Kasihan yang melakukan pemberdayaan. Iya. Kalau seandainya yang melakukan bisa. Wow. Tolong diusahakan kalau lebih dari, karena mikro ya, lebih dari satu, usahakan memiliki kesamaan, memiliki kecenderungan kesamaan gitu. Misalnya usaha tahu, usaha tempe, atau mungkin industri kerajinan yang memiliki kesamaan, sehingga pola pemberdayaan nanti hampir sama. Yang diberikan sama ya Benar, Pak? gitu, paketnya nanti sama. Kalau itu pertama. Yang kedua, usahakan dalam satu wilayah. Ya, kalau beda-beda kayak gitu nanti sama saja teman-teman nanti effortnya akan banyak sekali gitu ya. Nanti malah tidak efektif dan juga tidak efisien tentu saja ya. Dalam pemberdayaan sebaiknya ya cari yang berdekatan. Insya Allah banyak dan bisa. Iya benar ya, apalagi sekarang kan masyarakat sudah mulai kreatif dan mulai jualan, apa aja yang ada di depan mata biasanya dijual ya. Nah, dicari aja tuh teman-teman, biasanya ada kok banyak dalam satu kampung itu yang usaha ya Kemudian Pak. satu lagi, tolong usahakan bukan startup ya. Di garis bawah bukan startup. Jadi kita tuh pemberdayaan usaha yang memang sudah berjalan. Nanti startup nanti beda lagi programnya. Bakalan ada lagi nih program startup. Mungkin nanti di entrepreneurship ya, teman-teman PKM dan sebagainya ya. Kalau kita lebih pada UMKM yang udah berjalan gitu. Oke, baik teman-teman, jadi bukan startup ya teman-teman. Dan untuk yang beda daerah atau beda domisili yang kalian tempat tinggalin, mohon diusahakan lagi, dicari lagi, pasti ada kok. Nanti kalau mentok-mentoknya nggak ada, ya teman-teman cari UMKM yang senada gitu loh jualannya. Tahu, tempe gitu, kerajinan gitu ya Pak ya. Yes. Oke, baiklah. Nah, ya, apalagi? Saya teringat. Usahakan usaha-usaha yang end user. Jadi dia itu bersentuhan dengan konsumen. Pembelinya langsung. Iya, kan ada usaha yang dia sebagai supplier industri. Kan ada ya. Misalnya, maaf nih, ada yang menjual misalnya bahan galian, batu misalnya untuk diukir, dia kirim ke daerah-daerah yang banyak wisatawannya, di sana ada pengukir dan sebagainya. Nah ini enggak seperti itu. Banyak ini ya salurannya ya Pak. Jadinya langsung nih. Jadi terjual langsung ketemu pembeli. Lo ketemu gue. Ya, mungkin nanti misalnya pakainya ada pemberdayaan untuk marketingnya, ya kan, ke marketplace dan sebagainya. Oke, baik ya teman-teman. Nah, jadi jenis usahanya itu yang langsung ke pembeli gitu atau langsung ke customer gitu. Jangan yang banyak rantainya gitu ya, teman-teman. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi kalau ada UMKM
Yang omsetnya waktu pas kondisi normal ini sampai 500 juta. Wow. Terus sekarang Hmm. 100 juta. Nah, ini apakah perlu diberdayakan atau enggak? Ya. Karena udah 500 itu kan seharusnya sudah melebihi dari 300 ya. Ya. Tapi nggak masalah kalau dia mau dimasukkan ke kecil, nggak masalah. Oh, oke. Begitu ya, Pak ya. Nah, dilihat dulu berapa jumlah tenaga kerjanya, kemudian dilihat dari pangsa pasarnya. Ya, kalau pangsa pasarnya memang sudah masuk ke internasional dan sebagainya, kita bermain dari yang lokal, regional untuk dinasionalkan. Oh. Nah, gitu. Jadi usaha-usaha yang ketika usaha itu diberikan sentuhan teknologi, dia loncat. Oh. Nah, diberikan inovasi, dia loncat. Nah, yang seperti ini. Nah, Siap. tapi nanti kalau usaha-usaha yang udah jalan, misalnya usaha yang dulu pernah leading, udah ekspor dan sebagainya, mungkin nanti teman-teman bukannya nanti pemberdayaan, tapi malah magang di Malah situ. magang, ya. Beda lagi nanti programnya. Iya, baiklah. Pokoknya intinya yang kita lakukan itu berdampak ya, Pak. Iya. Bisa menambah pembeli atau bisa menaikkan tingkat jualan para UMKM yang akan kita Iya. berdayakan. Seperti itu ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya ini Pak, kita sepertinya sudah selesai ya Pak di kategori mitra. Karena ini pertanyaannya hanya pada jumlah karyawan, Iya. omset, atau jumlah mitra. Jadi teman-teman nggak usah terpaku, dan yang penting kalau kurang dari 5 karyawan dan omsetnya kurang dari 50 juta, itu teman-teman harus mencari 3 mitra. Oke, Iya. teman-teman? Betul. Yes. Dan semakin banyak yang terlibat, semakin bermanfaat pula pemberdayaannya. Jadi jangan takut ada 50 orang juga nggak apa-apa gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke kategori proker dulu nih. Ya. Nah, apakah program kerja utama? Proker itu program kerja ya guys. Jadi proker utama ini sudah ditetapkan oleh pihak LP3M atau teman-teman ngulik sendiri gitu Pak? Ngulik sendiri. Ngulik sendiri. Jadi teman-teman di dalam proses pembekalan KKN kemarin, itu kan teman-teman sudah dibekali dengan observasi Ya. 5W 1H, kemudian konsep mendengar dan bertanya, ya kan, kemudian ada konsep grow. Ya, semua metode-metode itu digunakan agar teman-teman mampu mengulik sendiri, observasi, need assessment, sehingga tiap-tiap UMKM ataupun BUMDes pasti memiliki masalahnya sendiri. Mereka juga memiliki potensinya sendiri. Nah, program kerja adalah menyelesaikan masalah yang ditemukan dengan potensi yang ditemukan. Itu jadi kalau Oke, baiklah. Jadi tuh nanti mereka mengangkat temanya dari tema yang benar-benar mereka mau bawa ya Pak ya? Iya, bisa di sisi produksinya, di supply chain, ada di desain, packaging, inovasi, teknologi untuk efisiensi karena mungkin tidak mampu bersaing di harga, harus ada teknologi untuk menambah kuantitas produksi, kontinuitas, Oke. ya masuk ke pasar, ya desain produk, ya macam-macam marketplace. Banyak banget ya sebenarnya Pak. Jadi teman-teman Betul. memang sekarang disuruh mikir sendiri ya. Kalian harus temukan tema KKN teman-teman, karena kan kalian juga udah banyak ngikutin pembekalan ya Pak ya. Nah itu digunakan sekarang, saatnya teman-teman menggunakan hasil dari pembekalannya. Nah kayak gitu ya. Oke, baiklah. Kalau dana terakhiran aja ya Pak ya. Oh, ya. Sensitif. Nah, iya, agak sensitif sedikit ini ya. Nah, kita memasuki pertanyaan seputar kategori kerja sama dinas nih Pak. Nah, jadi untuk proses validasi, misalnya tidak divalidasi oleh pihak LP3M, apakah surat keterangan dari dinas untuk membantu di sebuah UMKM yang ditunjukkan oleh dinas nantinya bisa mempengaruhi hasil dari LP3M, Pak? Wow. Wow, sudah memikirkan hasil. Wow, sudah memikirkan strategi. Gimana Ya, Pak? teman-teman, kita punya tim. Jadi yang melakukan validasi bukan saya. Kita punya tim yang sudah kita transfer ya informasinya, kategorinya. Nanti tim yang akan melakukan validasi. Nah, seandainya
ada frekuensi yang sama antara dinas dengan kita, pasti rekomendasi dinas akan sama dengan kita. Jadi jangan khawatir nanti mitra yang diajukan ditolak oleh tim validasi. Nah, yang masalah adalah ketika frekuensi dinas dengan kita tidak sama, mana yang mau dipakai? Ya tentu saja frekuensinya kita. Harusnya dinas yang menyesuaikan frekuensi kita, mau kita seperti apa. Kan gitu. Misalnya, dinas asumsinya adalah untuk pemberdayaan UMKM yang sudah nasional mau ke internasional nih, mau ekspor nih. Ini bukan frekuensi kita. Nah, mungkin nanti beda lagi programnya. Oke. Jadi begitu. teman-teman tetap mengikuti arahan dari LP3M, dan nanti ketika teman-teman di lapangan nih menemukan perbedaan dengan dinas, mungkin bisa diajak ngobrol lagi gitu. Sampai akhirnya kita klik nih menemukan frekuensi kita. Satu frekuensi gitu ya. Kadang susah emang kalau beda frekuensi. Jadi teman-teman diajak ngobrol lagi karena benar-benar harus sama seperti itu ya teman-teman. Dan berarti kalau seandainya dinasnya ngajak kerjasama itu well banget ya Pak ya? Well banget, berarti bagus banget itu. Bagus banget ya Pak. Ke depan bisa kita ajak lagi untuk melakukan pemberdayaan. Malah bagus itu. Berarti teman-teman dicatat juga ya mana yang support dan mana yang dipilih lah teman-teman. Nanti bisa direkomendasikan ke LP3M untuk program selanjutnya. Seperti itu ya Pak? Benar. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Aris. Selanjutnya masih banyak sekali ini Bapak ya. Bisa sampai malam. Iya, bisa sampai pagi ini Pak kita. Oke Pak, apakah UMKM yang harus dijadikan mitra harus terdaftar di dinas UMKM? Tidak. Oh, tidak harus. Tidak harus. Justru nanti pemberdayaan teman-teman dalam teknik advokasi yang teman-teman pelajari kemarin, teknik administrasi dan sebagainya itu digunakan. Sehingga teman-teman UMKM yang belum terdaftar, ya dengan adanya teman-teman kita sadarkan mereka untuk mau mendaftarkan diri. Karena banyak kemudahan yang akan diperoleh ketika terdaftar di dinas. Ya, untuk mengakses fasilitas. Malah bermanfaat ya Pak, malah lebih bermanfaat ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi yang belum terdaftar di dinas, nah teman-teman ayo sama-sama membantu agar yang punya UMKM mau gitu loh didaftarkan di dinas. Karena kadang ya kita temukan di lapangan itu kebanyakan itu mager karena mungkin syaratnya yang susah dan lain segala macamnya ya Pak ya. Nah dengan adanya teman-teman ini teman-teman bisa bantu gitu. Oke. Selanjutnya apakah pihak dari LP3M sudah komunikasi dengan pihak dinas setempat kalau akan ada KKN online ini Pak? Karena apabila terjadi yang tidak di lapangan, gimana pertanggungjawabannya? Ya. Jadi ini terkait dengan perizinan. Ya. KKN yang online sekarang, khususnya yang skema UMKM, teman-teman mitra itu kami harapkan teman-teman KKN yang mencari mahasiswa, kemudian sampai naik perizinan di tingkat desa dan kecamatan. Nanti sampai pada tingkat kabupaten ada teman-teman dari LP3M yang akan nembusi ke sana untuk perizinannya. Ya, gitu. Jadi teman-teman jangan kemudian kita itu kan ingin melakukan satu kebaikan. Ya kan? Sehingga kita pun harus optimis bahwa apa yang kita lakukan sesuatu yang harus mendapatkan apresiasi. Bukannya nanti kita akan mendapat sesuatu hal yang negatif. Saya rasa itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Yang perlu teman-teman hati-hati adalah karena kita menggunakan media informasi, maka undang-undang ITE juga harus diperhatikan dan harus dipahamkan benar, jangan sampai kita terjebak di sana karena ketidaktahuan. Begitu. Oke, baiklah teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nanti LP3M akan mengusahakan yang terbaik untuk teman-teman, mulai dari perizinan dan lain segala macamnya. Nah, jadi jangan takut, selagi kita di jalan yang benar, kita lakukan aja. Pasti banyak pihak yang akan mendukung kita ya teman-teman. Oke, baiklah. Kita sudah memasuki di akhir pertanyaan. Ini sesi dana nih Pak. Oh iya. Tenang aja Pak. Aman. Aman ya Pak ya. Oke, baik. Nah,
Jadi ada yang nanya nih, jumlah fix dana yang diberikan ke setiap kelompok itu berapa ya kira-kira? Karena mereka mau menghitung, mau bikin RAB gitu, Wah, Pak. ya bagus sekali, itu semangatnya luar biasa. Iya, benar Ya. sekali. Jadi dana yang akan diterima per mahasiswa, bukan per kelompok. Oke. Karena tiap-tiap kelompok jumlah mahasiswanya beda-beda. Oh, Ada yang 7, 8 gitu ya. Nah, per mahasiswa itu akan mendapatkan dana program 400.000. oke. Ya. 400.000 400.000 untuk mahasiswa dan 100.000 untuk subsidi pulsa untuk mahasiswa. Berarti Sehingga totalnya 500 ya, 500.000. Pak? Nah, gitu. Yang 400 itu kali jumlah mahasiswa itulah dana program. Oke. Nah, dana program ini bisa untuk apa saja? Untuk site, untuk marketplace, untuk teknologi gitu, atau mungkin untuk mengajari si mitra menggunakan inovasi, teknologi, medsos dan sebagainya, monggo terserah. Oh, berarti dana programnya memang digunakan untuk teknis Iya, di lapangannya ya, benar. Pak ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Nah, gimana nih teman-teman? Sepertinya sudah terjawab semua ya. Jadi dari beberapa pertanyaan ini memang yang paling banyak itu menanyakan tentang jumlah karyawan, Iya, omset, benar. kriteria UMKM, seperti itu ya Pak. Semoga teman-teman tadi sudah semoga jawaban dari Pak Aris sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman yang bingung dengan jumlah karyawan, omset, dan lain segala macamnya. Berapa mitra yang harus kita ambil? Nah, insya Allah semua tadi udah terjawab ya. Dan untuk dana, jadi satu orang itu dikenakan diberikan dana sebesar 400.000 dana programnya dan plus 100.000 untuk dana pulsa seperti itu. Jadi satu orang 500.000. Nah, itu dikalikan aja tuh dengan jumlah orang yang ada di kelompok karena setiap kelompok beda-beda orangnya. Baik, seperti itu teman-teman. Nah, untuk laporan juga tadi dijadikan satu aja gitu. Mungkin dari Pak Aris ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ada lagi teman-teman. Oke. Yang mungkin kami dari LP3M sudah mencoba dengan sebisa kami untuk membagi teman-teman ke dalam kelompok-kelompok. Tidak mudah karena ada teman-teman yang mungkin satu kabupaten cuma 3 orang, ya 2 orang. Kita kelompok-kelompokkan sehingga terjadi kelompok-kelompok yang antar kabupaten. Ketika teman-teman nanti akan memilih mitra di salah satu kabupaten, pasti nanti akan ada kelompok teman-teman yang akan punya kewajiban minimal seminggu sekali ke lapangan ketemu mitra. Ada teman-teman yang mungkin sampai selesai dia tidak pernah ke lapangan. Mungkin seperti itu. Ini kemampuan membangun teamwork ini sangat diperlukan. Ya, kan gitu. Sehingga teamwork yang bagus yang seperti apa? Teamwork yang bagus adalah ketika teman-teman berbagi peran dan teman-teman semua menjalankan peran itu dengan baik. Nah, gitu. Jadi intinya itu. Jadi karena ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan itu, bisa saya jawab sekalian. Jadi teman-teman silakan untuk membangun teamwork yang bagus, ya, berbagi peran, jalankan peran sesuai dengan kesepakatan di awal. Jangan berat sebelah gitu ya Pak. Satu Jangan lagi sampai mungkin perlu saya tekankan, ya, sebelum di closing, teman-teman di dalam pembekalan KKN kemarin mungkin teman-teman masih ingat ada kesepakatan, ya, kesepakatan. Tolong teman-teman ketika nanti bertemu dengan mitra dan kemudian mitra itu divalidasi menjadi mitra dampingan, buat kesepakatan, ya. Kesepakatannya adalah bagian apa yang mau didampingi. Ini penting. Komunikasi. Gitu ya, dikomunikasikan. Pak. Misalnya berdasarkan hasil observasi, need assessment, mungkin ada banyak masalah nih. Tapi kan teman-teman KKN hanya 1 bulan. Ya kan gitu, tidak mungkin teman-teman bisa membantu menyelesaikan banyak hal, sehingga disepakati teman-teman mau mengambil bagian yang mana. Nah, gitu. setelah itu disepakati juga targetnya. Targetnya apakah sampai packaging selesai, targetnya sampai ke marketplace atau sampai kemana? Nah gitu. Setelah itu sepakati kapan pendampingannya dilakukan.
kita harus ingat bahwa yang kita dampingi adalah UMKM yang sedang running, jalan. Jangan sampai kehadiran kita malah mengganggu UMKM. Misalnya tiap hari telepon, gimana Pak, ini Pak, itu kan malah jadi mengganggu orang kerja. Sehingga harus disepakati, oh Mas, saya itu biasanya agak slow itu hari Senin, Rabu, Sabtu misalnya. Kita pendampingan hari Senin, Rabu, Sabtu saja, seperti itu. Ya, kemudian sepakati juga media yang mau digunakan apa. Ya, apakah WhatsApp atau mungkin Zoom dan sebagainya, disepakati dengan mitra. Itu penting. Oke, baiklah teman-teman. Jadi teman-teman itu harus benar-benar mengkomunikasikan baik-baik dengan mitranya. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Jangan semuanya teman-teman ambil. Ingat, waktu kalian cuma 1 bulan, dan teman-teman juga harus bikin timeline gitu atau target target kegiatan teman-teman yang akan teman-teman lakukan gitu. Pokoknya intinya komunikasi dengan mitra, jangan sampai ada kesalahpahaman gitu ya Pak ya, agar semuanya berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Ingat teman-teman, waktu teman-teman cuma 1 bulan, gunakanlah dengan baik-baik seperti itu. Oke Bapak, terima kasih sekali Pak Aris. Oh, saya mau nanya lagi nih Pak, untuk KKN IT ini berarti di seluruh kabupaten seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia. Wow, luar biasa sekali. WM tepuk tangan dong, di rumah tepuk tangan. Iya. Seluruh Indonesia dong. Nah, oke teman-teman, semoga adanya KKN online ini tidak menghilangkan esensi pengabdian masyarakatnya ya Pak ya. Iya. Maupun online maupun langsung, semoga kita bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia, demi Indonesia lebih baik lagi gitu ya Pak. Terima kasih Pak Aris Terima kasih, atas Mbak waktunya. Novi. Terima kasih udah bincang-bincang. Sampai ketemu di episode kedua ya teman-teman. Dan kalau ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung komen di Instagram, DM adminnya, dan komen di YouTube channel official KKN UMY, dan jangan lupa follow Instagram kkn.umy. Kalau teman-teman semuanya ada aktivitas terkait dengan KKN UMY, jangan lupa di tag ke akun Instagram kkn.umy ya teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih Pak Aris. Mohon maaf apabila ada kesalahan di episode 1. Sampai ketemu di episode kedua. Bye bye. Semangat. Semangat.